Shalom. Shalom. Ya, Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam senang berdiskusi sekolah Sabat. Dan pada minggu ini, sekolah Sabat yang kita akan pelajari bersama-sama berjudul Efesus dalam Hati. Kami panelis juga sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry, tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, Efesus dalam hati. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga, mendiami hati kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran kepada seluruh pemirsa dengan baik, dan mereka dapat boleh dikuatkan, mereka dapat bertahan sampai dengan kesudahannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran satu persatu, kita akan mendengarkan penjelasan awal yang akan dibawakan oleh Pak Kaubing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini adalah akhir dari pelajaran kita mengenai surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 sampai Efesus pasal 6. Memang terkesan bahwa surat Paulus ini ditujukannya kepada jemaat Efesus. Tetapi dikatakan bahwa mengapa disebut Efesus dalam hati? Oleh karena walaupun surat ini dulu dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, tapi nuansa atau kesan keabadian itu terasa sekali di dalam surat ini. Apa yang disebut nuansa atau nuansa keabadian itu? Yaitu pesan ini berlaku kepada semua orang di semua zaman. Ya, sama seperti di dalam ilustrasi yang diberikan kepada kita kalau kita pergi ke London, di sana ada namanya London Eye. Ya, London Eye itu sebuah atraksi, ya, ada kincir, kincir yang mutar terus di ketinggian 450 kaki di atas Sungai Thames itu, ya kita bisa melihat apa? Kalau kita naik, ya kita ikut mutar semua, kita bisa melihat London, bahkan sebagian Inggris, ya itu bisa terlihat dengan jelas, terutama hal-hal yang menjadi ikon-ikon. Ada Big Ben, ya ini jam besar yang ada di London, gedung parlemen, baru istana di Inggris banyak sekali bangunan-bangunan istana, katedral-katedral, ya. Jadi dalam artian apa? Mirip dengan surat Efesus ini, ketika kita membaca surat Efesus, kita bisa melihat ada banyak penjelasan mengenai hal-hal yang sangat esensi, yang perlu disampaikan oleh Tuhan melalui rasulnya, yaitu Rasul Paulus. Dan paling utama, yang paling utama disampaikan oleh Rasul Paulus adalah konsep keselamatan, konsep keselamatan oleh kasih karunia, di mana banyak pandangan yang masih kabur mengenai konsep keselamatan itu. Dan itulah menjadi inti dari pelajaran kita satu minggu ini, seperti yang disampaikan di dalam ayat hafalan ini. Di dalam ayat hafalan Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Selesai. Sampai di situ sebenarnya. Jadi surat Paulus ini, terutama di Perjanjian Baru, Paulus menekankan pentingnya bahwa pemahaman bahwa kita itu diselamatkan karena kasih karunia, diselamatkan oleh iman. Ya, ini konsep, konsep selesai. Mengenai keselamatan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita lalu kita diselamatkan. Bukan, karena ini sama sekali murni pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada yang mengklaim bahwa kita diselamatkan oleh karena hasil pekerjaan, hasil usaha kita. Sehingga apa? Oleh karena ini murni pemberian Allah, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada alasan untuk sombong bagi kita. Oleh karena apa? Karena ini murni pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi rencana keselamatan itu jauh-jauh hari Allah sudah
rencanakan dan sudah putuskan bahwa itu adalah pemberian Allah. Sebelum ada manusia, sudah ada konsep keselamatan itu. Pemirsa The Save Ministry, dalam pelajaran 1 minggu ini kita diingatkan kembali, menyegarkan kembali ingatan kita terhadap pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Di Efesus 1, kita nanti akan diingatkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang terpilih, kita diberkati oleh Allah. Di Efesus 2, ya kita dinyatakan bahwa kita ditebus, ya kita ditebus melalui apa? Kasih karunia. Kita dipersatukan di dalam kasih Yesus. Di Efesus 3 kita dibuka pemikiran kita bahwa panggilan keselamatan itu bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Artinya itu juga kepada kita. Lalu di Efesus 4 kita diajarkan pentingnya, ya pentingnya menghidupkan 7 kesatuan ikatan damai sejahtera itu, ya. Lalu di Efesus 5, ya, sebagai orang yang sudah terpilih dan menerima kasih karunia, kita diajarkan agar kita apa? Hidup sebagai anak-anak terang. Kita menunjukkan perilaku-perilaku yang layaknya orang Kristen. Dan kita juga diajarkan bagaimana agar kita sebagai gereja, ya kita memahami hubungan Allah dengan gereja itu sama seperti hubungan antara suami dengan istri. Dan di Efesus 6 di pelajaran minggu yang lalu, kita diingatkan bagaimana kita agar kita bisa mengobarkan perdamaian. Demikian nanti pemirsa The Save kepada kita kesimpulan dari pelajaran 1 triwulan ini, sehingga surat kepada Efesus benar-benar bukan hanya di dalam pemikiran kita, tetapi ini sudah menjadi bagian dari hati kita. Demikian, Baik, Pak Tobi. Beatrice. Sebagai topik diskusi pertama kita untuk pelajaran pada minggu ini berjudul Diberkati di dalam Kristus. Pak Adri, boleh dibantu untuk diberikan ulasannya, Pak? Baiklah, terima kasih penggalian dan pendalaman yang begitu mutakhir yang sudah disampaikan oleh Brother Tobing yang begitu tepat dan cepat. Saya coba mengarahkan pemikiran kita kepada Efesus 1 ayat 3-14. Apa yang disebut dengan scenery atau pemandangan dari puncak. Menunjuk kepada buku Efesus 1 ayat 9 dikatakan ada rencana Allah yang misteri. Itulah sebabnya pembahasan kelas sahabat sebelumnya ada saya katakan Dewan Musyawarah Allah. Karena hanya pemikiran-pemikiran yang saya sebutkan tadi, strategic planning atau rencana-rencana strategi yang hanya dipikirkan oleh kehendak dan kuasa Allah. Nah, tidak boleh kita intervensi secara manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus melakukan simplify, mempermudah ide ini. Yang kedua, hanya Allah yang sanggup mengungkapkan strategic thinking-nya melalui buku Efesus pasal 1. Itulah sebabnya ada beberapa pemahaman yang hebat dan luar biasa. Yang pertama adalah berada di puncak gunung memberikan inspirasi tentang ucapan syukur. Itulah sebabnya dalam buku dan tulisan Rasul Paulus mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Ada rencana keselamatan yang Allah berikan kepada Rasul Paulus untuk dikumandangkan kepada jemaat Efesus dan kita saat ini. Lebih jauh, Paulus mengucap syukur kepada Allah ketika ia berdoa. Itulah sebabnya pelajaran ke-13 tadi adalah banyaklah berdoa, karena doa adalah ajaran Yesus. Dan yang berikut, kita mendapati diri kita berada di tanjakan jurang lainnya sewaktu dia mengarahkan kita ke atas kepada Kristus yang bangkit. Fokusnya kepada Yesus. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Inilah misteri yang banyak orang tidak tahu. Sehingga dikatakan bahwa melalui kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus kita dapat hidup hari ini di puncak gunung. Menuju kepada beberapa poin penting. Artinya bahwa dapat disederhanakan. Yang pertama, pandangan yang luas tergambar di dalam buku Efesus seperti di peta, ya, di peta di puncak gunung, maka pandangan luas itu adalah peta rencana keselamatan yang terbentang luas, ya, luas sekali. Itulah sebabnya poin yang kedua mendukung poin yang pertama adalah tindakan Allah yang saya katakan tadi misteri itu dipenuhi kasih dan inisiatif keselamatan yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Ini misteri bagi Rasul Paulus, tetapi inilah kuasa Roh Kudus, ya, bagi Rasul Paulus
bagi jemaat Efesus dan bagi saya dan saudara yang sementara menonton, ya, kita diberkati di dalam Kristus. Poin yang ketiga, mendukung referensi yang pertama, adalah segera sesuatu yang memiliki kemuliaan yang baik di surga maupun di dunia dipersatukan dalam Kristus. Karena menganut di dalam buku Efesus pasal 1 ayat 9, Efesus 1 ayat 7 dan 8. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus sesuai rencana dari Dewan Musyawarah Allah. Dan yang terakhir, rencana Allah memang misteri, tapi kita mendapat gambaran keselamatan melalui pelajaran yang sementara kita bahas ini di dalam buku Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dan Rasul Paulus sementara menggerakkan motivasi bagi umat-umat Tuhan yang ada di Efesus untuk sekali lagi merangkumkan beberapa poin yang saya sudah lengkapi tadi secara berurutan adalah mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ada reward, ada upah yang Yesus dan Dewan Musyawarah Allah telah berikan kepada kita. Dalam buku Yohanes 3:16 menunjuk kepada Efesus pasal 1, artinya bahwa mengucap syukur kepada Allah ketika berdoa agar orang-orang percaya. Saya juga termasuk orang percaya karena belajar tentang Efesus pasal 1. Demikian juga sahabat-sahabat yang mendengar. Percaya, ya, yang dapat menyadari keselamatan yang telah Allah sediakan bagi saya dan saudara. Inilah poin kisi-kisi yang penting dari Rasul Paulus, penjabaran yang luar biasa, mengambil kesimpulan bahwa kita diberkati di dalam Kristus, tujuannya adalah rencana keselamatan. Are you ready? Saya banyak kekurangan, saya banyak dosa, tetapi melalui pelajaran Efesus pasal 1 ini ada scenery, ada pemandangan yang luar biasa yang bisa saudara dan saudari lihat bila mana kita melihat kepada Yesus dan ajarannya di dalam Injil kebenaran yang sementara kita kupas dengan tuntas. Kiranya Tuhan memberkati Beatrix, para pemirsa juga. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Pak Fajar, pelajaran kita, judul pembahasan berikutnya adalah kita ditebus untuk umat. Apa maksud dari pelajaran ini yang perlu kita ketahui, Pak? Ya, sebetulnya Rasul Paulus juga meringkaskan kembali ya di pelajaran yang ke-14 ini, kitab Efesus di dalam hati. Rasul Paulus mencoba untuk menyimpulkan dan mengingatkan kembali kepada kita supaya kita memang betul-betul ya mendalami akan isi daripada surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jadi kembali lagi ke Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus itu mengingatkan kepada seluruh para pembaca ya, pembaca surat untuk jemaat Efesus ini, bahwa dulu masa lalu mereka itu adalah tipikal orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan mereka diliputi oleh dosa dan selalu terganggu oleh keberadaan iblis. Mereka terlena dengan kesenangan duniawi. Nah, Rasul Paulus memberikan satu peringatan bahwa dulunya kamu itu tidak ada apa-apanya. Jauh daripada Kristus, kemudian mereka hidup dalam kekelaman. Nah, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menebus dosa manusia. Dengan adanya pengorbanan Yesus atau Kristus itu sendiri, kita itu diperdamaikan dengan Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Kemudian, pada waktu kenaikan Yesus, kita sama-sama dibangkitkan dari kematiannya. Kemudian, pada waktu Yesus naik ke surga, kita didudukkan di samping Allah Bapa kita. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Apakah ini merupakan satu usaha kita sendiri? Tidak. Tidak ada satu usaha yang kita lakukan di atas dunia sehingga kita bisa mengalami akan hal itu. Tetapi itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Itu bukan usaha kita sendiri, namun itu merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus mengingatkan kembali bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Dan kita itu diminta dinasihati supaya kita akrab dengan Yesus. Kemudian kita dipersatukan dengan Yesus. Bagaimana sih dengan akrab dengan Yesus? Pada waktu kita memiliki hubungan
secara vertikal dengan Tuhan, Kristus itu sendiri, kita juga diharapkan memiliki satu hubungan horizontal sesama manusia, memiliki satu keakraban yang luar biasa, supaya kita semuanya dipersatukan di dalam Kristus. Ada satu nasihat daripada Rasul Paulus yang mungkin mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu tentang Yahudi dan non-Yahudi. Pada zaman dulu, orang-orang non-Yahudi itu tidak dilibatkan di dalam pelayanan, di dalam jemaat ya, di dalam pelayanan gereja. Ini menjadi satu hal pelajaran yang menarik sekali. Kadang-kadang kita masih tetap memikirkan status sosial, kemudian kita masih tetap memikirkan kesukuan, ras dari mana gitu ya. Kita sering tidak memperlakukan orang dengan adil ya. Kemudian kita juga masih melihat status pendidikan. Nah, di dalam Kristus itu semuanya tidak ada. Semua satu di dalam Kristus. Semua kita dianggap kita satu di dalam Kristus. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa setelah dia menyampaikan surat ini, ada satu reformasi bahwa orang-orang Yahudi melibatkan orang-orang non-Yahudi di dalam apa? Di dalam perbaktian mereka. Inilah menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita akrab satu sama lain, terlepas status sosial mereka, terlepas kita dari suku mana, dari ras mana, pendidikan kita rendah atau tinggi, semua sama di hadapan Kristus. Karena apa? Kristus menebus seluruh umat manusia dan kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Judul pembahasan kita berikutnya yaitu kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Kita minta bantu Pak Tobing untuk bisa menguraikan mengenai topik ini, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran hari ini fokus kepada ringkasan dari Efesus 3. Kalau kita mencoba kembali ke pelajaran beberapa waktu sebelumnya, bicara Efesus 3 ini adalah bicara rahasia Injil. Mengapa disebut rahasia Injil? Oleh karena ada anggapan bahwa orang Israel sebagai umat pilihan, terutama bangsa Yahudi, ya, mereka merasa punya eksklusivitas ya sebagai pihak satu-satunya yang dipercayakan Allah, umat pilihan yang menerima pekabaran itu. Namun disingkapkan oleh Paulus bahwa Injil itu adalah terbuka bagi semua orang. Keselamatan itu juga terbuka kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi. Yang kedua, rahasia Injil sendiri yang dibuka adalah mengenai konsep keselamatan tadi. Ya, yang di pelajaran Efesus 2 ya, bahwa keselamatan itu murni hanya karena kasih karunia. Di situ juga ditekankan oleh Paulus bahwa inilah berita yang selama ini tersembunyi, yang belum jelas dipahami oleh banyak orang karena eksklusif, ditutup, hanya seolah-olah dimiliki oleh orang Yahudi. Oleh karena itu dikatakan kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Ya, mengapa disebut kita adalah jemaat dari Allah yang hidup? Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang mengasihi, yang mati untuk semua orang. Dan kita adalah bagian dari jemaat itu. Nah, di dalam Efesus 3 ini, ya, di dalam Efesus 3 diungkaplah semua di situ rahasia dan rencana mengenai rencana keselamatan itu melalui gereja. Ya, lalu bagaimana kita sebagai anggota gereja, sebagai jemaat, kita terbuka pemikirannya bahwa konsep hidup kekekalan itu adalah melalui kematian Yesus di kayu salib, dan ini semua tersembunyi selama ini. Lalu Paulus dia ingin kita untuk mengabarkan berita Injil ini, sehingga apa target yang diharapkan di dalam pemberitaan Injil kepada semua orang ini. Kita coba baca di Efesus 3. Saya coba baca Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itulah target atau itulah harapan Paulus ketika rahasia Injil ini dibuka kepada semua orang, sehingga semua orang akan memahami betapa lebar kasih Kristus itu. Ini yang tentu pemberitaan Injil yang penting sekali yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu, dan dikatakan karena Allah kita Allah yang hidup, kita juga mau menghidupkan itu kepada semua orang,
bukan hanya kepada kita. Kalau kita mungkin sebagai umat Advent merasa bahwa kita adalah satu-satunya denominasi yang memiliki kebenaran ini, pemikiran ini sudah harus mulai kita kikis. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi sehingga ini nanti kita merasa eksklusif, tapi kita harus membuka rahasia Injil ini, terbuka kepada semua orang, dan kebenaran ini adalah dibuka kepada semua orang, dan kita mau semakin banyak orang, apapun agama mereka, semakin banyak orang yang memahami bahwa Yesus mati bagi semua orang. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yaitu kesatuan iman. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasannya dari Pak Adri. Oke, Shalom Beatrix dan para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Saya ingin menggambarkan 2 poin besar tentang topik ini. Yang pertama, marilah kita berpikir tentang kerangka. Kerangka berpikir. Artinya bahwa ada kepastian teologis. Jadi ada doktrin, ada kepastian ajaran, ya. Itulah sebabnya kerangka berpikir ini adalah yang pertama. Ada kepastian teologis. Sehingga butuh persatuan dari gereja, persatuan dari tubuh Kristus untuk melihat kepada kepastian teologis ini adalah firman Allah. Kalau persatuan dan kesatuan ini terjadi, maka Rasul Paulus sementara memberikan 7 daftar menu, ya. Ada dari Sumatera Utara, menu makanannya enak-enak luar biasa. Saya pernah ke Siantar kurang lebih 3 kali. Saya ke NTT, saya ke Manado. Ada daftar-daftar menu makanan yang memang bisa menguatkan. Itu poin ketiga kerangka berpikir. Sehingga dengan menu yang sehat yang Rasul Paulus sementara daftarkan untuk kita coba berpikir, maka akan terjadi kesehatan tubuh Kristus. Kesehatan dari para anak-anak Tuhan. Dalam bahasa salah satu negara, mens sano in corpore sano. Dan dengan demikian, maka kita masuk kepada 7 poin yang Rasul Paulus sementara arahkan dalam buku Efesus pasal 4. Yang pertama ada 1. Yang kedua, 1 roh. Yang ketiga, 1 harapan. Yang keempat adalah 1 Tuhan. Kalau kita pelajari dalam buku Korintus dan buku Roma, Tuhan adalah Yesus. 1 iman, 1 baptisan. Kalau inilah resep atau daftar menu yang tadi sudah dikupas oleh hamba Tuhan Brother Tobing yang begitu jelas, sehingga masuk kepada pemikiran kedua untuk mendukung kerangka berpikir adalah setiap bagian, ya, tadi kita tidak berbicara lagi partial, secara unity, bahwa setiap insan manusia, kalau kita ada sekolah sahabat dan sebagainya, memang harus belajar bersama-sama sehingga ada tujuan bersama, aims, ya. Setiap bagian tubuh harus aktif. Jadi tidak lagi loyo, lemah, aktif secara general tubuh Kristus. Dan akhirnya dapat berkontribusi dan menerima manfaat. Ini yang luar biasa. Manfaat apa? Keselamatan. Manfaat apa? Dapat memberikan kabar baik kepada banyak orang. Dan memiliki sumber atau fungsi pemersatu di dalam Kristus sebagai kepala tubuh. Jadi kalau ada sakit tangan, kaki, mata, ya tidak berfungsi juga ajaran yang kita akan bawakan kepada orang lain. Mengapa Rasul Paulus mengatakan kedegilan hati? Ya, karena ini faktor yang akan merombak, menghancurkan kerangka berpikir yang saya jelaskan. Apa itu, ya? Bagi para pemirsa dikatakan, pada saat itu Paulus juga memberitahu mereka bahwa kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Itulah sebabnya tadi saya sudah katakan majority kerangka berpikir supaya apa? Tidak terlena, tidak dikatakan kita seperti ini. Oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kesatuan iman tidak dapat disesatkan oleh kuasa dan pengajaran lainnya. Sehingga dalam Efesus 4 ayat 4 dan 14 dikatakan, kata-kata yang dengan jelas menunjukkan bahwa gereja mula-mula menghadapi beberapa pergumulan dalam arti dari permainan palsu manusia. Inilah Patrick yang mengandung arti sehingga ada kerangka berpikir yang jelas, sehingga kesatuan iman ini secara individu dipersatukan, dan akhirnya, ya, poin yang terakhir dikatakan, ia meminta, as di sini kata as adalah kita orang percaya, untuk menghindari kedegilan hati.
Inilah problem inti setelah mempelajari mengupas kesatuan iman ini. Problemnya adalah inilah kedegilan hati. Maukah saya dan saudara, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada, untuk tertarik berpikir tentang kerangka berpikir dan 7 menu yang Rasul Paulus sementara bawakan pada jam atau momen atau golden times yang begitu hebat ini untuk supaya menguatkan kita untuk tidak melihat lagi kedegilan hati. Itu sudah berlalu. Ya, masa depannya adalah mari kita buat satu mindset yang positif bersama Yesus. Iman kita dikuatkan. Mempelajari firman Allah, iman kita dikuatkan. Seperti pembahasan tadi oleh Kak Unang, ada Yehova Jireh, ada perisai Allah yang memberikan kekuatan kepada Abraham sehingga dia paham tentang teologis Allah terhadap Abraham, terhadap umat di Efesus, dan terhadap misi saya dan saudara pada zaman saat ini. Salam Beatrix, Tuhan memberkati. Amin. Pemirsa The Safe Ministry, hari berikutnya kita akan membahas mengenai kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia. Pak Fajar, apakah bisa dibantu diberikan penjelasan mengenai pelajaran ini, Pak? Iya, terima kasih Beatrice dan seluruh pemirsa. Sudah cukup lama sekali kita tidak menyapa pemirsa dari Malaysia, kemudian pemirsa dari Indonesia Timur, serta pemirsa dari seluruh Indonesia ya. Luar biasa sekali. Bahwa kita semua adalah penerima kasih karunia, dan kita juga wajib untuk menyampaikan kasih karunia yang sudah kita terima daripada Tuhan ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Nasihat dari Rasul Paulus. Hendaklah kita itu saling ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, nasihat. Sehingga pelajaran yang terakhir ini, kitab Efesus ada di dalam hati kita ya. Kita saling mengasihi, saling ramah satu dengan yang lain, kemudian saling mengampuni, memiliki satu kasih mesra satu sama lain. Sehingga di dalam satu komunitas jemaat atau gereja, bila mana ada satu kasih karunia di dalam situ, saling mengampuni, diharapkan bahwa gereja ini akan gereja yang hidup, sehingga tujuan untuk menyampaikan pekabaran Injil, Injil keselamatan yang sudah bukan satu rahasia lagi, ini dapat boleh tercapai kepada semua orang. Nah, kemudian yang kedua, Rasul Paulus juga memberikan nasihat supaya kita menjadi anak-anak yang terang. Bahwa dulunya kita itu adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Namun oleh karena kasih karunia Yesus, sekali lagi ya, oleh karena Yesus yang sudah menyelamatkan kita semuanya, kita sudah ditarik dari kegelapan menjadi terang yang begitu ajaib. Oleh karena itu kita dilabelin menjadi anak-anak terang, menjadi satu anak-anak. Apa yang dimaksud dengan anak-anak terang? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memancarkan akan kasih Kristus, memancarkan akan tabiat Yesus, sehingga tabiat Yesus itu terpancar di dalam diri kita. Di dalam Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini satu hal yang luar biasa. Kemudian nasihat yang berikutnya, khusus untuk suami dan istri ya, suami istri untuk saling menghargai satu sama lain. Mereka dipersatukan di dalam satu daging. Seperti halnya bahwa suami ini adalah Kristus dan istri ini adalah jemaat. Bagaimana jemaat ini saling mengasihi Kristus, Kristus sebagai pemimpin rohani di dalam jemaat, di dalam gereja, dan itu dipergunakan dengan baik. Pemirsa The Safe Ministry, kadang-kadang mereka mengharapkan kita saling mengasihi, kemudian banyak terjadi praktek-praktek yang di luar nalar. Karena saling mengasihi, mungkin jadi mengasihi istri orang, mengasihi suami orang, sampai kebablasan. Kasih karunia ini bisa terjadi ya pada zaman dulu ya, ganti-ganti pasangan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu nasihat kenapa Rasul Paulus menekankan itu ya, supaya mengingatkan kembali suami dan istri jadi satu daging, dipersatukan di dalam Kristus. Inilah nasihat-nasihat rohani yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, sehingga kitab Efesus ini akan tetap berada di dalam hati. Pada waktu kita mungkin akan jatuh ataupun melakukan sesuatu yang lain, ingatlah di dalam hati saudara, pemirsa, bahwa ada satu kitab surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk Efesus, supaya itu mengingatkan kembali akan nasihat-nasihat Rasul Paulus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita.
Kita akan mendengarkan kesimpulan yang dibawakan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, akhirnya kita benar-benar akan menyudahi pelajaran kita dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Di awal sekali, Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Ya, orang-orang yang terpilih di dalam rencana penebusan yang sudah jauh-jauh hari direncanakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Lalu kemudian di Efesus 2 kita diingatkan bahwa keselamatan itu hanyalah oleh karena kasih karunia. Dahulu kita berada dalam kondisi dosa dan kondisi yang sangat suram sekali. Tetapi bukan karena usaha kita. Allah memberikan jalan selamat, yaitu kasih karunia. Di Efesus 3 kita diingatkan bahwa kita diminta untuk menjadi pembawa-pembawa kabar Injil. Rahasia Injil yang selama ini sangat eksklusif hanya kepada orang Yahudi. Tetapi diingatkan bahwa ini adalah kabar baik untuk semua orang. Dan kembali diingatkan di Efesus 4 bahwa pentingnya persatuan. Dan sebelum itu di Efesus 4 ayat 1 diingatkan kepada kita. Ya, diingatkan kepada kita bahwa aku menasihatkan kamu, aku orang ini penjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita sebagai orang yang sudah dipanggil, diingatkan Paulus, agar hidup kita berpadanan dengan panggilan itu. Ketika kita dipanggil untuk membawa kabar Injil, maka kita diingatkan agar hidup kita serasi, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Injil itu. Jangan sampai kita semangat memberitakan Injil, tapi hidup kita sendiri tidak beres. Sementara perilaku kita sendiri adalah perilaku yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu di dalam Efesus 4 ada 7 kesatuan, ya, 7 kesatuan ikatan damai sejahtera yang perlu kita hidupkan, ya, agar kita menjadi manusia baru. Lalu penting daripada itu juga, sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah menerima kekristenan ini, bukti bahwa gereja kita adalah juga dipenuhi oleh kasih karunia, maka kita harus menampilkan, ya, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang, bagaimana kita hidup antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bagaimana antara tuan dan hamba, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang dianggap hina sebagai hamba. Dan ini sekaligus mengingatkan bahwa kita dulunya adalah semua hamba, tetapi diselamatkan oleh kasih karunia. Lalu diingatkan juga bagaimana hidup pentingnya, ya, hidup berjemaat layaknya sebagai suami istri. Ya, itu adalah satu ikatan yang kudus antara Allah dengan gereja. Lalu di akhir di ayat di Efesus 6 kita diingatkan bagaimana kita memperlengkapi semuanya itu dengan perlengkapan senjata rohani. Karena kita sesungguhnya sebagai gereja adalah kita sedang bertempur melawan kuasa setan. Kita harus agresif, ya, kita harus agresif untuk mengalahkan kuasa setan itu melalui apa? Kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu kita sebagai tentara harus bersatu di dalamnya. Jangan sampai kita bertempur di dalam gereja, tetapi kita bertempur untuk mengalahkan kuasa kejahatan di luar. Mari kita gunakan semua perlengkapan rohani itu agar kita dimenangkan oleh Allah. Inilah surat Paulus yang dinyatakan kepada kita, yang membungkus pesan utamanya adalah keselamatan kita adalah oleh karena kasih karunia di dalam oleh iman. Tidak ada usaha kita apapun yang bisa membawa keselamatan kita. Itu murni pemberian Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas surat Paulus terhadap gereja Efesus. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami puji nama-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memahami surat Paulus kepada jemaat Efesus sebagai dasar untuk memahami surat Paulus yang lain di dalam perjanjian baru, sekaligus sebagai dasar kami untuk memahami betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, dan tingginya maksud Tuhan melalui kasih Kristus di dalam kematian-Mu dan di dalam kebangkitan-Mu. Engkaulah sumber keselamatan kami Tuhan, dan kami menyadari
bahwa bukan karena usaha kami, bukan karena pekerjaan kami, tetapi hanyalah karena pemberian Tuhan, yaitu kasih karunia, kami diselamatkan yang kami terima melalui iman kami di dalam Yesus. Ya Bapa di surga, berkatilah kami bersama pemirsa The Safe Ministry dimanapun kami berada, agar kami menjadi bagian di dalam keselamatan ini, dan kami pun Engkau perlengkapi menjadi bagian dari tentara yang Tuhan tugaskan untuk membawa Injil damai sejahtera ini yang selama ini menjadi rahasia, agar terungkap kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang yang menyadari bahwa mereka sudah diselamatkan oleh kasih karunia, sehingga mereka datang di dalam iman, datang kepadamu Tuhan untuk menyembah, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Sebelum kami menjadi tentara yang membawa pekabaran ini, Tuhan, biar kami juga mengoreksi hidup kami, memperbaiki hidup kami, agar kami berpadanan dengan panggilan kami itu Tuhan. Dan kami juga sebagai tentara di dalam gereja, kami pun bersatu. Ya, kami tidak saling tempur di dalam, tapi kami bertempur untuk melawan kekuatan yang luar biasa yang tidak kelihatan, yang diberikan oleh penguasa kegelapan. Demikianlah Tuhan, kami rindu Roh Kudus menjadi bagian kami, memberikan kuasa kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, atas satu triwulan kita bisa berdiskusi bersama dengan hangat dengan pemirsa The Safe Ministry. Kami tentunya rindu untuk berdiskusi lebih lagi melalui kolom komentar. Jadi pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk meninggalkan pesan atau sapaan di kolom komentar, suka dengan video kami, dan langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di triwulan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan memberkati.